Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين رحمكم الله. والإمامان الفاضلان الكريمان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب عن فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillah alladzi hadana subul salam wa arhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang mulia ini marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah mereka tahu yang disebut orang yang bangkrut? Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut: Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna amal ruqsu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang bangkrut? Qalu al-muflisu bina man la dirhama lahu wala mata. Mereka para sahabat menjawab, orang bangkrut itu menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Jawab seperti itu ternyata bukan sebagaimana yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bertanya tentang ekonomi. Beliau ingin mengajak para sahabat mengetahui bahwa kebangkrutan bisa terjadi tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang agama. Jadi di dalam agama juga ada perhitungan matematis terkait pahala dan dosa, seperti penambahan dan pengurangan di antara sesama manusia. Hal ini terjadi pada saat semua manusia berada di padang mahsyar untuk menjalani hisab yang akan menentukan apakah seseorang akan masuk surga atau neraka. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan perhitungan seperti itu dapat diketahui apakah seseorang akan termasuk orang beruntung atau justru orang yang bangkrut di akhirat kelak. Adapun yang dimaksud bangkrut dalam agama adalah sebagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadisnya. Waqala innal muflisa min ummatin ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syataman hada wa qadama hada wa akalama hada wa sabaka dama hada wa daraba hada wa yu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanati wa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqda ma alayhi ukhidha min qadayahu wa turihat alayhi thumma turihat fin nar. Nabi menjelaskan sesungguhnya orang bangkrut dari umat itu ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan dari sholat, puasa dan zakat, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salah itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang yang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis, sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi setiap orang dari umat Rasulullah SAW mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya seperti sholat, puasa, dan zakat. Namun pahala-pahala yang didapat dari ibadah-ibadah itu, wajib itu akan dikonfrontir dengan dosa-dosa sosialnya akibat berbuat zalim
seperti mencaci maki, menuduh, memfitnah, memakan harta orang lain seperti mencuri atau korupsi, membunuh secara tidak sah, melukai atau menyakiti orang lain baik secara fisik maupun non fisik dan sebagainya. Apabila besarnya dosa-dosa sosial akibat kezaliman tidak sebanding dengan kesalahannya yang dilakukan karena banyaknya orang yang dizalimi atau ditingginya di tingkat kezaliman kepada orang tertentu, maka dosa-dosa dari orang-orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang-orang yang terzalimi hingga mencapai titik impas. Apabila titik impas tidak tercapai, maka Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan orang yang menzalimi itu ke neraka. Orang seperti inilah yang disebut orang kafir dalam agama, sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kezaliman manusia terhadap manusia lainnya pada dasarnya merupakan urusan manusia karena termasuk wilayah muamalah. Namun demikian, Allah tidak membiarkannya hingga pihak yang melakukan kezaliman menyelesaikan masalahnya, misalnya dengan kompensasi tertentu atau meminta maaf kepada pihak yang dizalimi semasa hidupnya. Apabila hal ini tidak dilakukan hingga masing-masing meninggal dunia, maka Allah akan memperhitungkannya di akhirat kelak. Jadi melakukan kezaliman terhadap sesama manusia bukanlah persoalan sepele, karena urusannya bisa sampai ke akhirat. Rabbana innaka tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil-zalimin min ansar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Quran Surah Al-Imran ayat 192. Allah memang memperhatikan dan memperhitungkan setiap kezaliman seperti itu, sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut: wa amman zulmul ladzi la yatrukuhu Allahu fa zulmul ibadi ba'dihim ba'dan hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'din. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Oleh karena itu, siapapun hendaknya bersikap hati-hati kepada orang lain dengan menjaga lisan, tangan, anggota badan, dan lain-lainnya agar terhindar dari dosa-dosa sosial akibat berbuat kezaliman kepada mereka. Alama Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Sabilul Iqtidar wal I'tibar bima yamur bil insan wa yanfadli lahu minal amal, juga menjelaskan tentang perkara ini, bahwa di antara hal-hal yang amat diperhitungkan oleh Allah pada hari kiamat adalah perbuatan zalim manusia terhadap manusia lainnya, sebagaimana dikutipkan dalam berikut ini. Wa'lam anna min asyaddil asya'i wa asyaddiha fi mawqifil qiyamah zulmul ibadi fa innahu zulmul ladzi la yatrukullah. Ketahuilah, di antara hal-hal berat dan sangat diperhitungkan pada hari kiamat adalah perbuatan zalim terhadap sesama manusia. Sebab hal ini merupakan kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, apabila kita benar-benar sayang pada diri kita sendiri, maka hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah kebangkrutan amal adalah menjaga agar pahala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak ludes oleh dosa-dosa sosial akibat kezaliman-kezaliman kita kepada orang lain. Jadi memang pahala-pahala dari berbagai ibadah saja seperti sholat, puasa, haji, bahkan zakat sekalipun belum cukup menjadi bekal kita di akhirat hingga ada kepastian bahwa orang-orang lain selamat dari lisan dan tangan kita melakukan kezaliman-kezaliman kepada mereka. Mudah-mudahan
Kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk menjaga lisan, tangan dan anggota tubuh lainnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim, terutama sesama manusia, seperti menyakiti hati orang lain, mencaci maki, memfitnah, menuduh tanpa bukti, mengambil hak orang lain, mencuri, korupsi, membunuh yang tidak sah, menyakiti secara fisik dan sebagainya. Dengan cara ini, semoga kita semua selamat dari predikat orang-orang yang bangkrut di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa ja'alna wa iyyakum fi zumrati ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qadarallaha al-'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.